Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari Along with the Gods, The Two Worlds yang rilis di tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang sedikit gambaran kehidupan yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Beberapa hari mereka akan dihukum sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan baik dan buruk selama hidup di dunia. Bermacam-macam hukuman yang akan didapat dari yang ringan sampai yang terberat, bahkan ada yang dihukum dengan cara digiling dengan mesin yang berukuran sangat besar. Film ini disutradarai oleh Kim Yong Hwa dan dibintangi oleh Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita capcus ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kematian seorang petugas pemadam kebakaran yang terjun bebas dari gedung bertingkat karena menyelamatkan seorang anak. Pria itu bernama Kim Ja Hong. Tapi setelah anak itu selamat, Ja Hong pun belum menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Dan tak lama kemudian, ia didatangi oleh dua orang asing yang bernama Haewon Mak dan Lee Dok Chun. Mereka merupakan wali alam akhirat atau malaikat pendamping yang tugasnya adalah membela dan menemani 7 sidang alam baka dalam 49 hari. Dok Chun merasa sangat senang karena ia tahu bahwa Ja Hong adalah seorang arwah mulia yang meninggal dunia karena dalam keadaan menyelamatkan nyawa orang lain. Sesampainya di gerbang akhirat, Haewon Mak memberitahu mengenai patung dewa tertinggi di akhirat. Di sana mereka bertemu dengan Gang Rim yang merupakan pemimpin wali akhiratnya Ja Hong. Kemudian ia melewati gerbang dan tiba di neraka pembunuh. Dok Chun menjelaskan jika Ja Hong akan melewati 7 pengadilan di 7 neraka yang diantaranya yaitu pengkhianatan, kekerasan, kemalasan, pembunuhan, ketidakadilan, penipuan, dan ketidaksalehan. Gang Rim memberitahu jika Raja Yomra yang akan menilai segala dosa-dosanya. Lalu ia pun memperingatkan Ja Hong untuk tidak sama sekali berbicara ketika proses sidang berlangsung. Haewon Mak mengatakan jika Dok Chun memiliki sebuah kekuatan khusus yaitu dapat memindai semua dosa-dosa. Namun tiba-tiba saja Ja Hong sudah berada di tengah sidang. Jaksa mengatakan bahwa Ja Hong pernah membunuh rekan kerjanya dengan cara sengaja meninggalkan rekan kerjanya di tengah kebakaran. Hakim pun memvonisnya sebagai pembunuhan tidak disengaja dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun di neraka. Kemudian Gang Rim melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Ja Hong telah menyelamatkan 8 nyawa dalam peristiwa kebakaran itu. Lalu Dewa Pembunuhan juga melihat di dalam cermin karma jika rekan Ja Hong menyuruhnya untuk pergi dan meninggalkan dirinya di saat kejadian kebakaran itu. Dan pada akhirnya Ja Hong pun dibebaskan oleh sang Dewa Pembunuhan dalam persidangan di neraka pembunuhan. Sekarang Ja Hong berada di Sungai Kemalasan dan Dok Chun meyakinkan bahwa persidangan kali ini akan sangat mudah karena ia tahu bahwa Ja Hong tidak memiliki dosa. Dok Chun juga mengatakan bahwa mereka juga akan bereinkarnasi setelah membantu 49 jiwa dalam 1 abad, dan Ja Hong adalah roh ke-48 yang membantu mereka. Kemudian Gang Rim memperingatkan Ja Hong untuk tidak melihat air, namun Ja Hong begitu penasaran dan pada akhirnya melihat ke dalam air. Tiba-tiba saja ikan neraka pun bermunculan karena ada arwah yang melihat mereka, sehingga ikan-ikan neraka itu tidak segan-segan membunuhnya. Lalu Gang Rim juga memberikan saran agar Ja Hong tidak melawan perkataan sang Dewi Kemalasan saat di persidangan. Sesampainya di persidangan, mereka diperlihatkan bahwa Ja Hong adalah orang yang selalu berbuat baik dan menyayangi makhluk hidup. Namun ketika Dewi Kemalasan menanyakan alasan Ja Hong menolong orang lain, ia malah menjawab jika alasannya adalah karena uang. Dewi yang mendengarkannya pun merasa kecewa dan mereka langsung mengeksekusi Ja Hong. Gang Rim pun tidak tinggal diam dan membela Ja Hong dengan mengatakan Ja Hong berusaha sangat keras. Ia mencari uang untuk bertahan hidup, biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Selain itu biaya untuk sekolah adiknya pun ditanggung olehnya. Bahkan demi itu semua, Ja Hong rela bekerja apapun tanpa henti. Dewi Kemalasan yang mendengar dan melihat pengorbanan Ja Hong akhirnya membebaskannya dari neraka kemalasan. Setelah itu mereka tiba di neraka kebohongan. Tiba-tiba Gang Rim mendorong Ja Hong ke pohon pisau karena ia telah menjawab sang Dewi. Haewon Mak melepaskannya dan menyerahkan Ja Hong untuk menuruti semua perkataan mereka. Sebab selain reinkarnasi, ia juga akan bisa melakukan kunjungan ke mimpi jika berhasil melewati seluruh pengadilan. Yang berarti Ja Hong bisa muncul ke mimpi ibunya. Mendengar hal itu, ia pun menjadi senang dan bersemangat untuk melewati pengadilan berikutnya. Karena Ja Hong adalah arwah yang baik, ia pun diberikan kenikmatan yaitu sebuah perahu. Namun di tengah perjalanan di hutan kebohongan ada keanehan yang mana tiba-tiba aja muncul hantu hutan. Para hantu itu menyerang mereka. Lalu Gang Rim mengatakan jika salah satu anggota keluarga Ja Hong ada yang meninggal dan arwahnya memiliki dendam terhadap orang lain. Namun beruntung mereka semua berhasil dengan selamat. Sesampainya di sana, Dok Chun menutup mata Ja Hong dan Gang Rim juga meminta Dek Chun agar menjaga Ja Hong karena ia akan pergi ke bumi. Sesampainya di bumi, Gang Rim melihat jika ibu dan adiknya Ja Hong pergi ke kantor pemadam. Ibunya tidak
tidak dapat bicara atau kata lain ia adalah seorang bisu. Gangrim pun mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhirnya ia mengetahui bahwa yang telah mati Kim Soo Hong, adik dari Jahong yang menjadi arwah penasaran. Lalu Gangrim mencoba mengejar arwah itu namun ia kehilangan jejak. Sementara itu Jahong yang penasaran dengan keadaan keluarganya sengaja nih melepaskan penutup matanya. Dan hal itu membuat para hantu neraka kembali berdatangan. Namun untungnya Raja Yumra datang dan memberikan saran agar mereka membakar jasad dan membunuh para arwah penasaran agar alam akhirat itu dapat kembali normal. Namun karena Jahong masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ia malah marah-marah nih kepada Raja Yumra karena nggak mau kalau ibunya dibakar. Setelah itu sidang kebohongan dimulai. Di sini diberitahu jika dulunya Jahong pernah membuat surat palsu untuk anak rekannya yang gugur dan mengaku sebagai ayahnya. Setelah mendengar itu, Dewi Kebohongan memutuskan untuk menghukum Jahong. Namun di sini Dokchun segera memberikan pembelaan. Ia mengatakan jika Jahong memang seorang pembohong sampai ia pernah berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa ia telah sukses agar membuat ibunya tidak memikirkannya lagi, sehingga ibunya Jahong cepat pulih dari sakitnya. Begitu juga dengan anak rekannya yang berubah menjadi lebih baik dan kuat untuk menjalani hidup setelah mendapatkan surat itu. Jadi intinya Jahong ini terpaksa berbohong dengan kebaikan untuk orang-orang yang ia sayangi. Melihat hal itu, akhirnya Dewi Kebohongan membebaskan Jahong. Di perjalanan Jahong bercerita bahwa ia sangat ingin bertemu dengan ibunya dan ia berniat untuk membelikan sebuah rice cooker. Dokchun juga mengatakan hal itu dan bahkan ia tahu jika di dalam rice cooker itu terdapat surat pengakuan untuk ibunya yang belum tersampaikan. Tiba-tiba Gangrim muncul sambil mengatakan bahwa ibunya Jahong baik-baik aja, begitupun dengan adiknya. Di sini Gangrim terpaksa berbohong dan menyembunyikan kebenaran bahwa sebenarnya adiknya Jahong tidak baik-baik aja. Karena yang sebenarnya terjadi, adik dari Jahong telah tewas dan berubah menjadi arwah pendendam. Dan selama arwah itu belum tertangkap pengadilan, Jahong pun akan terus mengalami masalah. Dan ternyata adiknya Jahong tewas karena tidak sengaja tertembak oleh rekannya pada saat berjaga. Kemudian mereka bertiga tiba di sidang ketidakadilan. Di sini Dokchun mengatakan bahwa arwah mulia tidak perlu mengikuti sidang itu. Di sisi lain, kembali lagi kepada Suhong yang tewas, rekan kerjanya yang melihat Suhong tewas menyuruh Dongyun untuk menguburkan mayat dari Suhong. Sementara itu Jahong yang berhasil melewati neraka ketidakadilan pun menceritakan mengenai adiknya. Haewon-mak kemudian memberitahu jika adiknya telah tewas dan menjadi roh pendendam sehingga tidak bisa mencapai alam baka. Jahong pun kaget setelah mendengar hal itu. Kemudian ia melewati neraka ketidakadilan tanpa sidang. Sementara itu Gangrim yang ada di bumi kembali mengejar roh Suhong hingga akhirnya ia berhasil menangkap arwahnya. Kemudian Gangrim memberitahunya nih bahwa arwah pendendam seperti Suhong hanya akan membuat saudaranya kesusahan di akhirat. Suhong pun mengatakan bahwa dendamnya itu disebabkan karena ia telah dikubur hidup-hidup oleh rekannya sendiri. Ternyata itu artinya ketika Suhong tidak sengaja tertembak oleh rekannya, ia belum meninggal, tapi karena dikubur hidup-hiduplah menjadi penyebabnya meninggal. Karena roh yang memiliki dendam memiliki kekuatan yang sangat kuat dan akhirnya rohnya pun terlepas dari ikatan. Kemudian Gangrim pun menemui Dokchun dan Haewon-mak. Ia mengatakan bahwa Jahong pernah tidak pulang selama 15 tahun. Dan kemudian Jahong pun meminta agar mereka membantu saudaranya. Hingga akhirnya Jahong pun tiba di neraka kejahatan. Sementara itu di dunia, Dongyun yang mabuk memberikan sebuah peta kepada ibunya. Dan setelah itu ia pun melakukan bunuh diri. Namun roh Suhong datang dan memohon untuk menyelamatkan Dongyun dengan jaminan ia akan menyerahkan dirinya. Karena Gangrim melakukan kontak dengan orang hidup, maka alam akhirat pun menjadi kacau. Mereka yang ada di dalamnya semakin terjatuh ke dalam neraka. Dalam sidang kekerasan di sini diperlihatkan jika Jahong pernah memukuli adiknya yang padahal saat itu sedang menderita kekurangan gizi. Setelah memukuli adiknya, Jahong pun kabur dan memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Dewa kejahatan pun marah dan ingin segera mengeksekusinya. Namun Gangrim muncul dan meminta untuk sidang gabungan. Hingga akhirnya dewa pun menyetujuinya. Dalam perjalanan menuju neraka abadi, Dokchun mengetahui jika Jahong memukul adiknya malam itu, Jahong juga berniat untuk membunuh ibunya. Kemudian Jahong pun mengaku bahwa ia ingin membunuh semuanya termasuk juga dirinya. Namun hal itu dilakukan karena Jahong udah putus asa dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Alasannya adalah karena ibunya sakit-sakitan, adiknya yang kekurangan gizi, dan sementara ayahnya tidak ada. Dan juga ia tidak memiliki uang sama sekali, sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari rumah selamanya. Di sisi
sisi lain, ibunya Suhong datang ke markas memintanya untuk mencarikan anaknya yang hilang. Namun sayangnya mereka malah mengusir ibunya Suhong dan bahkan ibunya Suhong diperlakukan tidak baik di sana. Karena roh Suhong ada di sana dan melihatnya menjadi semakin dendam dan berusaha untuk membunuh pemimpinnya. Karena hal itu alam akhirat pun menjadi nggak stabil sampai mengakibatkan Jahong tersedot pasir. Namun untungnya Gangrim dapat menenangkan Suhong dan kembali mengikatnya. Di saat yang bersamaan muncul arena sidang terakhir di neraka kekeluargaan yang dipimpin langsung oleh Raja Yumra. Jaksa pun membacakan dosa-dosa Jahong dan Raja pun langsung menentukan hukuman-hukumannya. Namun di sini Dokjun tetap memberikan pembelaan dan muncul cermin karma. Dan ternyata ibunya Jahong tahu bahwa ia memiliki niat untuk membunuhnya. Raja Yumra juga mengatakan jika ibunya telah melupakan hal itu dan berharap jika Jahong kembali pulang. Setelah mendengar itu Jahong pun meminta ampun atas dosa-dosanya. Di sisi lain Suhong yang menyaksikan hal itu menjadi sadar. Ketika hakim membacakan vonis, tiba-tiba terjadi gempa yang disebabkan karena Gangrim sengaja memunculkan Suhong di dalam mimpi ibunya. Di dalam mimpinya Suhong mengatakan jika ia telah menjadi hakim dan ia meminta ibunya untuk tidak mencari dirinya ke markas lagi. Setelah itu Suhong juga berpamitan kepada ibunya untuk pergi selama-lamanya. Suhong juga mengatakan jika Jahong telah bekerja mati-matian untuk menghidupi mereka dan tidak akan bisa untuk pulang kembali. Lalu ibunya mengatakan jika anak-anaknya itu tidak memiliki kesalahan dan ia sangat mencintai mereka berdua. Raja dan para hakim yang menyaksikannya pun menjadi terdiam dan Raja pun memutuskan jika Jahong tidak berdosa karena telah mendapatkan restu dari ibunya. Jahong pun segera bereinkarnasi dan mengucapkan terima kasih kepada Wali Dokjun. Sementara itu di dunia nyata, Gangrim mengetahui ternyata Suhong adalah sosok arwah yang mulia. Di rumah sakit, ibunya Jahong mendapatkan kiriman rice cooker yang sebelumnya akan diberikan oleh Jahong. Dan ibunya Jahong membuka rice cooker itu sampai di rumah. Ia membaca surat yang berisi pernyataan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh Jahong. Sementara itu di alam akhirat, ketiga wali itu ingin menemui Raja Yumra karena mereka telah menemukan arwah mulia ke-49. Dan arwah mulia itu adalah Suhong. Dan begitulah akhir dari cerita film Along with the Gods, The Two Worlds. Gimana guys, seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih meskipun film ini sedikit sensitif karena menceritakan tentang sebuah pertanggungjawaban di akhirat selama hidup di dunia, namun alangkah baiknya kita ambil sisi positifnya aja ya teman wisata. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini untuk selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan. Dan jangan lupa selalu tanamkan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalian juga bisa request nih alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.